Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Victor Suletang ingin mempresentasikan hasil kerja tugas dari mata kuliah akuntansi perbankan. Ada beberapa materi yang ingin saya bahas di sini. Ada akuntansi penyisian, penghapusan aktiva produktif, ada aktiva sewa guna usaha, serta aktiva tetap. Yang pertama, untuk akuntansi penyisian penghapusan aktiva produktif atau PPAP. Ini di sini pengertiannya merupakan cadangan umum dan cadangan khusus untuk menutup risiko kemungkinan kerugian karena aktiva produktif. Untuk aktiva produktif atau earning asset adalah penanaman dana bank baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan termasuk komitmen dan kontingensi pada transaksi rekening administrasi. Aktiva produktif berfungsi untuk memperoleh pendapatan utama bank dengan risiko yang besar. Dalam membentuk PPAP, bank akan memperhitungkan setiap jenis aktiva produktif bank yang masih outstanding, dari yang berkualitas lancar sampai yang macet, yang didasarkan pada kriteria ketetapan pembayaran kembali pokok dan bunga, serta kemampuan peminjam yang ditinjau dari keadaan usaha yang bersangkutan untuk kredit yang diberikan. Lalu tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan. Untuk surat berharga. Lalu di sini adalah komponen aktiva produktif. Di sini ada kredit, surat berharga, penempatan. Beberapa jenis aktiva produktif dan komponen diperhitungkan dalam PPAP. Yang pertama kredit. Kredit di sini adalah penyediaan uang tagihan yang sama dengan itu, di mana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang wajib dilunasi setelah jangka waktu tertentu serta bunga. Untuk surat berharga, surat pengakuan utang wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau derivatif atau kepentingan lainnya. Lalu ada penempatan. Penempatan adalah penanaman dana bank pada bank lain berupa giro, call money, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit yang diberikan, dan penempatan lainnya. Lalu ada penyertaan. Penyertaan di sini adalah penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang tidak melalui pasar modal, serta dalam bentuk penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan kredit. Lalu transaksi rekening administratif. Di sini komitmen atau kontingensi yang terdiri dari warkat penerbitan jaminan, ekspektasi, irrevocable letter of credit yang masih berjalan. Akses atas wesel impor atas dasar letter of credit berjangka, penjualan surat berharga dengan syarat Ruprecht agreement, serta transaksi derivatif yang mempunyai risiko kredit. Di sini adalah metode pengakuan penyisian aktiva produktif. Di sini metode didasarkan pada metode langsung atau metode cadangan. Penggunaan metode ini didasarkan pada praktik yang lazim di bank bahwa terjadi kerugian aktiva produktif sering terjadi pada periode berikutnya setelah penempatan aktiva produktif. Padahal suatu laporan laba rugi, bank harus mencerminkan perbandingan antara pendapatan dengan biaya yang harus diakui. Acuan dalam pembentukan PPAP adalah kelancaran pembayaran pokok dan margin nasabah. Yang berikut besurnya kemungkinan dropping yang disalurkan kepada nasabah itu kembali. Di sini ada jenis aktiva produktif untuk menentukan PPAP. Ada kredit yang disalurkan kepada nasabah, ada surat-surat berharga seperti hutang, wesel, obligasi, SBI, surat berharga komersial, serta sertifikat reksadana. Adapun penempatan dana bank kepada bank lain dan penyertaan bank kepada lembaga keuangan lainnya, seperti metode penentuan PPAP, ada pendekatan laba rugi dan pendekatan neraca. Untuk cadangan PPAP dibentuk dari aktiva produktif terdiri dari
cadangan PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari piutang lancar. Adapun sebesar 15% itu setelah dikurangi nilai agunan bila piutang kurang lancar. Untuk yang 50%, piutang diragukan setelah dikurangi nilai agunan. Untuk 100% dari piutang macet itu setelah dikurangi nilai agunan. Itu adalah cadangan PPAP yang dibentuk dari aktiva produktif. Untuk materi berikutnya, aktiva sewa guna usaha. Aktiva sewa guna usaha. Sewa guna usaha merupakan suatu perjanjian yang memberikan hak untuk menggunakan harta, pabrik atau lain-lain, atau alat-alat yang lain selama jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, leasing dapat dipandang sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi, kapital leasing, maupun dengan sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating leasing, untuk digunakan leasing selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pihak yang menyewakan disebut lessor dan pihak yang menyewa disebut leasing. Jenis sewa guna usaha dan pelaksanaan sewa guna usaha. Di sini ada financial leasing dalam financial leasing adalah sewa guna usaha pembiayaan, yang dimana pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna usaha di sini biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan sewa guna usaha. Sebagai pemilik barang modal tersebut melakukan pemesanan, pemeriksaan serta pemilihan barang modal yang menjadi objek transaksi sewa guna usaha. Ada operating leasing, sewa menyewa biasa. Di sini dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha membeli barang modal dan selanjutnya disewa guna usahakan kepada penyewa guna usaha. Adapun sales type leasing, sewa guna usaha penjualan. Sewa guna usaha jenis ini merupakan transaksi pembiayaan sewa guna usaha secara langsung, direct financial leasing, di mana dalam jumlah transaksi termaksud laba yang diperhitungkan oleh pabrik atau penyalur yang juga merupakan perusahaan sewa guna usaha. Yang keempat, leverage leasing. Transaksi sewa guna usaha jenis ini melibatkan setidaknya 3 pihak, yakni penyewa guna usaha, perusahaan sewa guna usaha, dan kreditor jangka panjang yang membiayai bagian terbesar dari transaksi sewa guna usaha. Adapun di sini pelaksanaan transaksi sewa guna usaha. Ini ada sewa guna usaha langsung. Ini ditinjau dari teknik pelaksanaannya. Sewa guna usaha langsung. Di sini dalam transaksi jenis ini penyewa guna usaha belum pernah memiliki barang modal yang menjadi objek sewa guna usaha. Tujuan utamanya penyewa guna usaha adalah mendapatkan pembiayaan melalui sewa guna usaha untuk memperoleh barang modal yang dapat digunakan dalam proses produksi. Lalu penjualan dan penyewaan kembali. Dalam transaksi ini, penyewa guna usaha lebih terdahulu menjual barang modal yang sudah dimiliki kepada perusahaan sewa guna usaha, dan atas barang modal yang sama ini kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha antara penyewa guna usaha dengan perusahaan sewa guna usaha. Lalu ada sewa guna usaha sindikasi. Dalam sewa guna usaha sindikasi, beberapa perusahaan sewa guna usaha secara bersama melakukan transaksi sewa guna usaha dengan satu penyewa guna usaha. Sewa guna usaha ini dilakukan karena nilai transaksi yang terlampau besar atau karena faktor-faktor lain. Salah satu perusahaan sewa guna usaha akan ditunjuk sebagai koordinator sehingga penyewa guna usaha cukup berkomunikasi dengan perusahaan ini untuk melaksanakan segala sesuatu yang menyangkut transaksi sewa guna usaha. Yang berikut aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aktiva tidak produktif, sehingga jumlahnya perlu dibatasi atau pada umumnya jumlahnya relatif kecil dibandingkan aktiva produktif bank. Penempatan dana pada aktiva tetap
dan investasi yang berlebihan akan membahayakan bank itu sendiri. Karena di samping akan kehilangan kesempatan memperoleh pendataan dari nilai penempatan tersebut, juga akan berakibat pada kesulitan likuiditas. Walaupun demikian, aktiva tetap dalam batas tertentu sangat diperlukan. Aktiva tetap atau harta tetap adalah aktiva atau harta yang dimiliki perusahaan yang secara tetap atau yang sifatnya permanen dan dipergunakan oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha perusahaan. Adapun pengadaan aktiva tetap bisa dilakukan oleh kantor pusat ataupun kantor cabang. Pada pembelian aktiva tetap yang nilainya relatif besar, misalnya tanah untuk usaha, umumnya kewenangan kantor pusat. Kewenangan kantor pusat tersebut selanjutnya didelegasikan ke kantor cabang. Sedangkan pengadaan aktiva tetap yang jumlahnya relatif kecil akan ditangani langsung oleh kantor cabang. Di sini ada pengeluaran untuk memperoleh aktiva tetap. Di sini pada prinsipnya aktiva tetap yang diperoleh akan dicatat sebesar harga perolehan, yaitu harga beli ditambah biaya-biaya yang terjadi untuk menempatkan aktiva tersebut pada komisi dan tempat yang siap dipergunakan. Pengeluaran dibagi menjadi dua, yaitu pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Adapun perolehan aktiva tetap, untuk perolehan pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan merupakan pengeluaran di mana mereka berbeda. Yang pengeluaran modal untuk mendapatkan manfaat yang akan dirasakan lebih dari suatu periode akuntansi. Untuk pendapatan sendiri, pengeluaran bertujuan untuk mendapatkan manfaat yang bisa dirasakan dalam periode akuntansi bersangkutan. Lanjut pada perolehan aktiva tetap. Di sini perolehan aktiva tetap melalui pembelian. Pembelian aktiva tetap bisa dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Nah, dalam hal memperoleh aktiva tetap melalui pembelian, harga perolehan aktiva tetap terdiri dari harga beli aktiva tersebut ditambah biaya-biaya yang dibebankan kepada pembeli hingga aktiva tersebut siap digunakan. Untuk pembelian tunai, tadi apabila pembelian dilakukan secara tunai, bank akan membayar sebesar harga perolehan pembelian tersebut bisa dilakukan oleh kantor pusat atau kantor cabang. Contoh, Bank ABC cabang Semarang membeli tanah seluas 30 meter dengan harga 100 juta. Biaya peralatan tanah di sini 5 juta, biaya notaris 7.500.000 dan biaya perantara sebesar 15 juta. Semuanya secara tunai. Pencatatannya di sini pada rekening aktiva tetap dan investasi tanah sebesar 3.227.000 rupiah. Untuk kas pada posisi kredit sebesar 327.500.000 rupiah. Adapun di sini pembelian secara kredit untuk aktiva tetap dapat diperoleh secara kredit. Perolehan aktiva secara kredit akan menimbulkan biaya bunga. Untuk itu perlu dipisahkan antara pengeluaran modal dengan pengeluaran pendapatan. Biaya bunga merupakan pengeluaran pendapatan sehingga tidak dikapitaliskan dalam harga perolehan aktiva. Biaya bunga harus dicatat sendiri. Yang kedua, perolehan aktiva tetap melalui pertukaran dengan surat berharga. Di sini aktiva tetap dapat diperoleh dengan cara ditukar dengan surat berharga dengan cara aktiva tetap yang diperoleh dinilai. Bila tidak diperoleh nilai wajar aktiva tetap, maka didasarkan pada nilai pasar sekuritas. Jadi tergantung aktiva mana yang lebih layak berdasarkan bukti yang tersedia. Yang ketiga, pertukaran aktiva tetap dengan aktiva yang tidak sejenis. Pertukaran aktiva dengan aktiva yang berbeda jenis artinya aktiva yang berbeda fungsinya. Perbedaan jenis bukan dilihat dari fisiknya. Pertukaran akuntansinya adalah pertukaran aktiva tetap dinilai sebesar nilai wajar dari aktiva yang diperoleh atau aktiva yang diserahkan tergantung mana yang lebih layak berdasarkan bukti atau data yang tersedia. Yang berikut adalah perolehan aktiva melalui pembuatan sendiri. Untuk memperoleh aktiva tetap dengan inventaris, suatu bank dapat membuat sendiri. Contoh, pembuatan lemari dan meja dan perabotan lainnya.
Di sini bank dapat memperkerjakan tukang kayu untuk membuat sesuai desain yang diinginkan bank. Bila ini yang dilakukan bank, maka perolehan aktif tetap yang dibuat atau dibangun sendiri meliputi semua biaya yang terjadi berkenaan dengan pembuatan aktiva tersebut hingga siap digunakan. Yang berikutnya, perolehan aktiva tetap dari sumbangan, hibah atau hadiah. Perlakuan akuntansi untuk aktiva tetap yang diperoleh dengan cara ini agak menyimpang dari prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pencatatan aktiva dari hibah hadiah sebesar harga pasarnya, tetapi bila untuk memperoleh aktiva ini perlu pengorbanan, maka bank hanya akan menerima nilai bersih saja. Yang berikut yang C, pencatatan biaya untuk menggunakan aktiva tetap. Untuk menggunakan aktiva tetap, maka diperlukan biaya. Nah, biaya ini merupakan pengeluaran pendapatan sehingga dibekukan sendiri. Dimaksud misalnya, yang dimaksud sini biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya pengganti yang relatif kecil dan sebagainya. Khususnya biaya pengganti yang relatif besar, maka harus diperhitungkan nilai komponen aktiva tetap yang diganti. Nilai yang diganti tersebut harus dikeluarkan dahulu dari buku dan kemudian memasukkan atau mencatat nilai pengganti yang baru ke dalam buku. Contoh, bank telah melakukan penggantian salah satu bagian mobil yang telah disusut 80%. Sebuah suku cadang sekitar 10% diganti dengan harga 50 juta rupiah secara tunai, sementara harga mobil pada waktu pembelian itu 400 juta rupiah. Nah, di sini ada jurnalnya dan perhitungannya, di mana harga perolehan suku cadang diganti 10% dikali dengan 400 juta. 400 juta di sini adalah harga mobil pada waktu pembelian. Dan akumulasi penyusutan aktiva tetap mobil pada rekening dan di debit sebesar 32 juta dan rugi penggantian sebesar 8 juta di posisi debit. Untuk aktiva tetap mobil pada posisi kredit sebesar 40 juta dan rekening yang aktiva tetap mobil sebesar 50 juta pada posisi debit dan kas sebesar 50 juta pada posisi kredit. Untuk perhitungannya di sini, akumulasi penyusutan 32 juta didapat dari 80% dikali dengan 400 juta. Untuk rugi penggantian didapat dari harga perolehan suku cadang dikurangi akumulasi penyusutan menghasilkan 8 juta rupiah. Yang berikut depresiasi aktiva tetap. Pengguna aktiva tetap yang dilakukan secara terus-menerus akan mengakibatkan aktiva tetap haus. Untuk itu, nilai aktiva tetap harus dialokasikan setiap periode untuk mengimbangi penurunan manfaat yang telah diberikan. Secara umum dapat dijelaskan bahwa depresiasi aktiva dilakukan oleh bank karena ada faktor fiksi dan faktor fungsional. Dengan mempertimbangkan tersebut, maka selanjutnya perlu mengalokasikan harga perolehan ke dalam biaya depresiasi. Untuk mengalokasikan biaya depresiasi setiap periode laporan harus diketahui harga. Di sini harga merupakan jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap. Lalu umur ekonomis di sini merupakan taksiran suatu aktiva tetap secara ekonomis dapat memberikan manfaat. Lalu di sini ada nilai residu, merupakan nilai sisa suatu aktiva apabila dijual kembali atau ditukarkan ketika aktiva tersebut tidak mampu lagi memberikan manfaat ekonomis. Lalu depresiasi yang telah ditentukan selanjutnya dicatat dengan mendebit rekening biaya depresiasi atau penyusutan dan mengkredit akumulasi depresiasi aktiva tetap. Akumulasi depresiasi aktiva tetap merupakan rekening pengeluaran terhadap harga perolehan aktiva tetap. Selisih harga perolehan dengan akumulasi depresiasi aktiva tetap disebut nilai buku. Nah, nilai buku ini akan tampak setiap akhir periode pelaporan untuk menentukan nilai penyusutan. Terdapat beberapa metode, yaitu metode garis lurus, metode jam jasa, dan metode jumlah angka tahun. Demikian hasil presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Bila mana ada kekurangan yang ada,
tahu bahwa dalam presentasi ini masih ada kekurangan banyak. Oleh karena itu, mohon sarannya juga. Terima kasih. Sekian dari hasil presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan sekali lagi terima kasih.